Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di podcast Surah Aroma FEBUB bersama saya, Kintara Akila Nafisa, masih dalam rangkaian spesial edisi Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Ziswaf dan pembangunan ekonomi. Dan tentunya pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Purba Traspila SEIME IPHD. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bapak di bulan puasa ini? Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke. Gimana kabarnya? Oke, mungkin kesibukan Bapak saat ini sedang lagi padat banget atau gimana Pak di bulan Ramadan ini? Ya, pasti karena sibuk mengajar ya, dan juga bagaimana mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oh iya, baik Bapak. Karena mungkin sepertinya para teman-teman audiens sudah tidak sabar mendengarkan diskusi kita pada sore kali ini, dan tentunya saya juga ingin menimba ilmu pada Bapak. Kita langsung saja ke diskusi kita kali ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama Bapak mengenai temanya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Ziswaf dan bagaimana konsep ini dalam ekonomi Islam? Ya, terima kasih. Ziswaf itu adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kenapa tema ini menarik? Karena kalau kita lihat fakta sejarah, bagaimana Rasulullah, kemudian para sahabat diteruskan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka membangun negara yang superpower, ya ini landasannya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwa perekonomian di masa Umar, kemudian di masa Utsman bin Affan lebih-lebih, kemudian diteruskan di zaman dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, ini tumpuan ekonomi mereka ya ini ada di zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan ada satu khalifah yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang ini keturunan dari Umar bin Khattab. Nah, ini beliau mencari orang miskin itu sudah nggak ada yang atau mustahik ya, mustahik zakat itu waktu itu tidak ada. Bahkan wakaf ini kemudian dikembangkan secara komprehensif di masanya Turki Utsmani ya, di mana pertanian waktu itu didominasi oleh tanah-tanah wakaf. Ya, bahkan wakaf ini juga digunakan untuk membangun rel, membangun bendungan dan seterusnya. Nah, ini makanya zakat, infak, sedekah ini adalah hasanah klasik Muslim yang itu secara sejarah, fakta sejarah memang betul-betul bisa digunakan untuk membangun ekonomi. Oh iya. Memang ada sejarahnya yang memang akurat gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik Bapak. Nah, Bapak bagaimana sih peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat? Kayak peran spesifiknya itu seperti apa Bapak? Nah, saya akan memisah ya antara ZIS dan wakaf. Nah, ZIS ini bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial ya. Dia sifatnya adalah membantu ya, dan juga dana-dana kontingensi ya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi dia sebagai fungsinya jaring pengaman sosial bagi fakir miskin ya terutama. Nah, kemudian wakaf sendiri ini yang menarik ya. Kalau zakat ZIS ya, zakat, infak, sedekah ini sifatnya adalah sosial. Nah, wakaf ini sebenarnya lebih dari itu karena dia bisa menjadi sumber untuk investasi, bahkan investasi sosial. Ya, karena kalau kita lihat hasanah yang tadi saya sudah katakan, hasanah klasik bahwa dana wakaf ya, kalau di Indonesia kan dirupakan masjid dan seterusnya. Padahal wakaf ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa tanah-tanah pertanian ketika Turki Utsmani itu didominasi oleh wakaf. Jadi wakaf ini sifatnya memang sangat produktif ya. Nah, cuman kita pahamnya udah wakaf dibangun masjid, akhirnya tanah wakaf itu menjadi idol gitu ya. Nah, sedangkan ZIS sendiri ini sifatnya lebih pada bantuan sosial. Meskipun ya dalam pengembangannya kemudian dikembangkan zakat produktif, infak, sedekah produktif, dan seterusnya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita melihat bahwa
eee, agak berbeda. Perbedaannya sangat sangat signifikan sebenarnya dengan, ekonomi konvensional, di mana ekonomi konvensional itu sumber kekayaan adalah akumulasi modal. Nah, sedangkan di dalam Islam karena khasanah dari awalnya adalah ziswaf yang dibangun, maka sumber kekayaan negara bukan dari akumulasi modal, tapi adalah wealth distribution atau distribusi kekayaan. Nah, kalau klasik ya, klasik ini kemudian untuk menciptakan kekayaan modal itu harus diakumulasikan. Nah, maka di Islam berbeda, bahwa modal itu justru harus didistribusikan gitu ya. Nah, oleh karena modal itu harus didistribusikan dengan konsepnya adalah flow konsep, maka secara tidak langsung ya ekonomi Islam itu ya atau Islam itu sendiri ingin membangun ekonomi itu dari pinggiran. Ya, bukan dari orang-orang kaya yang kemudian atau kita sebut dengan trickle down effect ya, bukan, tapi ya dari betul-betul dari pinggiran ya, mengoptimalkan atau mendayagunakan orang-orang fakir miskin dan seterusnya. Oh, iya. Ya, saya kira. Berarti tujuannya nanti itu kayak biar mensejahterakan masyarakat juga gitu ya, Ya, Pak? jadi masalah ekonomi saat ini itu kan salah satunya adalah ketimpangan pendapatan yang sangat besar. Iya. Ya, baik negara miskin, negara kaya dan negara miskin, kemudian antara kota, kemudian pedesaan, ya, kemudian ada antar penduduk kota sendiri, antar orang-orang miskin sendiri. Nah, Islam itu sebenarnya pertama tadi ya, kekayaan harus didistribusikan. Makanya di dalam Islam ya itu bahkan ada istilah Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat itu menghidupkan tanah mati. Nah, di masa klasik ya, tanah-tanah yang tidak digarap atau kan tanah itu aset ya. Nah, kalau ketika aset itu tidak produktifkan, maka negara boleh mengambil alih. Ya, atau bahkan orang lain ketika sudah 5 tahun tanah itu dibiarkan tidak diproduktifkan, orang lain menggarap itu menjadi haknya. Ya, apa artinya? Ya, kekayaan atau aset di dalam Islam itu harus didistribusikan. Ya, nah dengan distribusi aset ya, distribusi kekayaan ya harapannya ketimpangan pendapatan ini bisa diminimalisir. Sebagaimana ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana tidak ada ya, orang miskin atau yang menerima zakat waktu itu tidak ada gitu ya, atau pemerintah sangat kesulitan untuk mencari itu. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana peran ziswaf ini jika dioptimalkan di Indonesia? Potensi apa yang bakalan terjadi? Oke, potensi yang pertama kalau kita bicara berkaitan tadi ada akumulasi modal, pertumbuhan ekonomi. Nah, misalkan zakat ya. Zakat itu dia diambil dari orang yang punya atau orang yang memenuhi nisab haulnya kekayaannya. Nah, kemudian dibagikan kepada mustahik. Apa artinya di sini ada transfer pendapatan. Ya, dengan adanya transfer pendapatan dari si kaya tadi ya kepada si miskin atau muzaki kepada mustahik, maka kalau dari sisi teori ya konsumsi dari mustahik itu akan meningkat. Ya, berarti agregat konsumsi secara nasional insya Allah akan meningkat. Nah, kalau konsumsi agregatnya meningkat, maka pendapatan nasional pasti akan meningkat. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat jangka panjang dan juga kita lihat tren ya, dari ziswa pengelolaan dana ZIS ini, nah ini ada satu pergeseran yang sangat penting. Yang awalnya zakat infak sedekah itu hanya diberikan kepada mereka yang atau mustahik apa adanya, ya tanpa ada pemberdayaan. Nah, sekarang trennya dana ZIS ini juga digunakan untuk pemberdayaan. Nah, apa artinya? Artinya dengan dana ZIS itu tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail, dan di situ ada tadi yang sudah saya sebutkan ada pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan si mustahik. Nah, dengan adanya pemberdayaan mustahik maka secara jangka panjang berarti kan kualitas ya dari mustahik itu kan meningkat. Nah, harapannya dalam jangka panjang mustahik ini berubah menjadi muzaki. Ya. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian wakaf sendiri, wakaf tadi ya sudah saya katakan, nah, sekarang sudah mulai berkembang ada wakaf produktif ya atau cash wakaf misalnya. Nah, ini menjadi tambahan investasi. Ya, jadi kalau secara teoritis ya, bahwa untuk menumbuhkan ekonomi itu kan butuh capital. Nah, capital itu asalnya dari tabungan ya. Nah, sekarang
tidak hanya dari tabungan, tapi juga dana dari wakaf. Maka jumlah capital yang digunakan untuk membangun ekonomi dengan adanya cash wakaf dan seterusnya ini bisa ditingkatkan. Itu salah satu sisi. Sisi yang lain seperti tadi manusianya juga bisa dikembangkan melalui dana ZIS. Ya, jadi kalau kemudian ini dikembangkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu sangat menarik karena secara fakta sejarah ya sudah menunjukkan hal itu. Oh iya, baik Bapak. Karena memang sudah ada fakta sejarahnya gitu ya Pak ya. Nah baik Bapak, karena tadi kita sempat berbicara tentang ketimpangan. Nah sebenarnya bagaimana ZISWAP ini bisa menjadi solusi dari ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya mungkin nggak langsung menghapuskan, tapi mungkin mengurangi gitu Pak. Ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya di mana dana ZIS ya itu kan diambil dari mereka yang berlebih atau si muzaki. Nah muzaki itu akhirnya apa? Kekayaannya kan berkurang ya, karena diambil zakat kemudian dibagikan kepada si mustahik. Mustahik itu berarti apa? Kekayaannya atau pendapatannya kan bisa bertambah. Nah ini kan secara logika sederhana pasti akan mengurangi tingkat ketimpangan. Ya, ketimpangannya akan menurun ya karena ada transfer dari muzaki kepada si mustahik. Nah di satu sisi mustahik itu muzaki akan memberikan sebagian kekayaannya yang idle ya karena dalam bentuk ZIS. Nah maka kemudian salah satu yang berkurang adalah konsumsi agregatnya bisa jadi berkurang. Ya MPS-nya tabungannya, tingkat tabungannya bisa jadi berkurang gitu ya. Artinya apa ya? Asetnya kan berkurang. Nah tapi di satu sisi yang bertambah adalah si muzaki. Jadi dari logika itu bisa atau dari teori itu bisa kita katakan bahwa zakat ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi. Oke, baik Bapak. Nah, saat ini Pak, dalam praktiknya, apa tantangan terbesar dalam pengelolaan ZISWAP khususnya di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia ini undang-undang saya kira sudah bagus ya, di mana kalau kita berzakat, ini nanti bisa digunakan untuk pendapatan pengurang pajak, gitu ya. Dan ini sudah mulai berjalan ya, saya kira. Dan kemudian tantangan yang terbesar ya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri, terus kemudian tata kelola. Ya, tata kelola memang saat ini masih belum optimal ya. Ini terbukti dari adanya ada gap ya, potensi dengan realisasi. Nah, potensi ZISWAP itu kan sangat besar, tapi yang tergarap ya, atau realitanya ya ini masih sangat sedikit ya, atau masih timpang gitu ya. Kenapa bisa demikian ya? Ini bisa jadi banyak faktor ya, bisa faktor kelembagaan, bisa faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah ini tantangan besar ya, yang harus segera kita selesaikan bersama. Oke, berarti kesadaran manusia itu sangat-sangat penting ya Bapak, karena yang bergerak kan juga manusianya seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak kira-kira peran generasi muda khususnya mahasiswa dalam mendukung perkembangan dan optimalisasi ZISWAP? Ya mulai dari yang paling kecil ya, teman-teman mahasiswa dan seterusnya ya sering-sering ya infak sedekah ya, dan kemudian kalau mahasiswa ya memberikan literasi yang baik ya kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, sedekah untuk ekonomi di Indonesia khususnya ya. Oke, baik Bapak. Mungkin karena dari tadi kita sudah membahas tentang ZISWAP dan pembangunan ekonomi. Terakhir Bapak, pesan dan kesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens kita pada sore kali ini agar lebih sadar dan aktif dalam berkontribusi melalui ZISWAP? Ya, nah yang pertama perlu kita sepakati bersama ya bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan pasti akan memberikan solusi ya berkaitan dengan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita menyadari pentingnya Islam itu sempurna, menghadirkan solusi, ya tinggal kita bagaimana kita kemudian melaksanakan apa yang sudah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabatnya. Ya ini dengan memberikan infak paling tidak ya kalau mahasiswa infak sedekah ya, kemudian zakat, dan kemudian yang ketiga ya tadi ya literasi berkaitan dengan ziswah kepada masyarakat ya, bahwa ziswah ini mempunyai peran yang signifikan ya kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman upaya yang bisa kita lakukan terkhusus sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kontribusi kita terhadap Ziswaf ini gitu. Baik Pak, terima kasih atas ilmu dan Ya, insight sama-sama. yang sudah Bapak berikan. Semoga diskusi kita pada sore kali ini bisa menginspirasi semuanya agar lebih bersemangat lagi dalam bersedekah, zakat gitu ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, Kintara Akila Nafisa. Mohon maaf apabila selama memandu sesi diskusi kita kali ini ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.